Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Mbak Mia dan para hadirin semuanya, para pembicara kita yang muda-muda dan ganteng-ganteng ini. Ya. Kedua-duanya ini caleg potensial ya. Mas Amin dari Jawa Tengah dan Om Suryo dari Nusa Tenggara Barat. Ya. Adalah orang-orang yang lahir pada masa pasca berakhirnya otoritarianisme di Indonesia. Dan nanti ada Mas Margarito juga. Saya ingin menyampaikan 3 hal Mbak Mia di dalam pertemuan ini sebagai narasi penantian ya kita terhadap keputusan dari para hakim Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan besok. Dan 3 yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya esensi dari mengapa kita semua bisa hadir di tempat ini sekarang, ya, dan mengapa suatu bangsa merayakan kehadirannya secara gembira, secara optimis ya, untuk masa-masa yang akan datang. Jadi banyak orang yang lupa pertama-tama adalah demokrasi itu adalah tentang rakyat. Ya. Ini yang menurut saya perlu diingatkan karena demokrasi itu adalah gagasan yang agak rumit, gagasan yang tidak mudah dimengerti kalau kita tidak melayani diskursus kebangsaan kita itu dengan ilmu pengetahuan yang mendalam, dengan pemikiran yang luas. Kita sering alpa, satu bangsa itu dalam studi sekarang banyak ditemukan, bahkan negara-negara dalam yang punya tradisi demokrasi yang sangat tua, itu bisa jatuh terjerembab pada hilangnya cita rasa berdemokrasi. Nah, kita ini perlu mengingatkan para elit bangsa ini, ya, dan nanti secara khusus kepada para hakim, karena ini sangat penting sekali, karena demokrasi itu hilang itu secara bertahap. Bahwa demokrasi itu adalah tentang rakyat, ya, bahwa demokrasi itu adalah mengakhiri dominasi segelintir orang atas kekuasaan dan nanti punya efek kepada yang lain-lainnya, punya efek kepada ekonomi, punya efek kepada kebudayaan, punya efek kepada kesejahteraan dan sebagainya. Kita akhiri masa dominasi elit dan dominasi bahkan dominasi negara atas rakyat. Ya, demokrasi itu adalah tentang rakyat, tentang partisipasi rakyat, tentang kekuasaan yang diselenggarakan oleh rakyat, begitu. Kalau merujuk kepada demokrasi Athena dulu, ketika demokrasi langsung boleh diselenggarakan, memang orang-orang yang berkumpul di city center itulah yang kemudian naik ke mimbar dan berpidato tentang siapa yang akan memimpin, tentang bagaimana aturan dibuat, dan lain-lain. Ya, tema-tema yang ada di dalam negara itu ditentukan secara langsung oleh rakyat. Tapi begitu populasi manusia bertambah banyak, demokrasi langsung sudah tidak mungkin dilakukan, ya. Tetapi mungkin juga dilakukan di masa yang akan datang. Sebab sekarang ini dengan big data, digital teknologi, dan manusia yang semakin terkoneksi satu sama lainnya dengan alat-alat elektronik, kemungkinan juga suatu hari demokrasi langsung akan kembali. Tapi sekarang itu kita memakai demokrasi yang tidak lagi langsung, yang di dalamnya itu ada jebakan.
bahwa perantara akan jauh lebih penting dianggap daripada rakyat. Gitu. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang ini ketika partai politik, ada yang menganggap partai politik itu lebih penting daripada rakyat. Bahkan partai politik menganggap dirinya, partai politik itu adalah rakyat itu sendiri. Itu bukan, jangankan partai politik negara saja, itu tidak boleh menganggap dirinya rakyat. Sebab negara adalah organisasi, rakyat adalah sebab dari organisasi itu hadir. Negara hadir karena adanya rakyat, bukan rakyat hadir karena adanya negara. Nah, soal-soal seperti ini sebenarnya yang dapat menyebabkan para elit kita untuk sadar kembali bahwa sekali lagi semuanya ini tentang rakyat. Ya, makanya pemilu misalnya yang kita pilih adalah negara misalnya yang kita pilih adalah sebuah republik. Perjuangan mendirikan republik bagi Indonesia adalah perjuangan yang luar biasa. Satu keberanian untuk mengambil keputusan bahwa bentuk negara kita ini bukan kerajaan, tapi bentuk negara kita adalah sebuah republik. Pada kata republik itu ada makna kerakyatan, ada makna kepentingan umum gitu. Dan padahal kita adalah negara kerajaan sebelumnya. Kerajaan-kerajaan sebagai negara sudah eksis di negara kita. Tapi kita memilih republik karena kita ingin bahwa kepentingan umum melalui hukumlah yang mengatur negara ini. Bukan elit ya, segelintir orang yang kemudian mensabotase ya alasan untuk pengelolaan negara diambil oleh segelintir orang. Ini yang pertama yang saya ingin ingatkan berkali-kali sehingga kita akan memilih yang kedua yang saya maka kita yang akan kita pilih adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Bukan lembaga yang sulit dimintakan pertanggungjawaban. Sekali lagi ini penting, yang kita pilih itu orang. Yang kita pilih bukan lembaga. Lembaga itu samar dia. Tapi kalau orang itu dia gampang diminta pertanggungjawabannya. Dia punya konstituensi yang bisa mendatangkan dia. Bahkan di dalam Undang-Undang MD3 kita mencantumkan satu pasal yang memungkinkan konstituensi menagih pertanggungjawaban dari orang yang dia pilih apabila dia anggota legislatif ya. Nah, jadi itu yang kedua, maka semua yang kita selenggarakan dalam sistem pemilu yang demokratis adalah pemilu memilih sesuatu yang bisa ditagih dan itu adalah orang. Oleh sebab itu tidak ada tempat bagi sistem tertutup. Ya, sistem tertutup itu memungkinkan yang kita pilih itu bukan orang yang atau bukan pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban. Apabila partai politik yang kita pilih, nanti kalau kita memilih seseorang dari daerah itu, atau memilih partai politik dari daerah itu, dan kemudian partai politik memilih orang, ketika orang itu menjabat dan kita tagih, dia akan mengatakan, saya kan hanya petugas partai, saya kan hanya dipilih oleh partai saya. Demikian juga partai politiknya, kalau kita tagih, dia bersembunyi. Mereka kan partai politik, tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Mereka bukan penyelenggara negara, mereka berada di luar negara. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan kita tidak mungkin lagi kita memilih institusi ya atau partai politik di dalam sistem berdemokrasi dan berpemilu dalam masyarakat demokratis kita. Itu yang kedua yang terakhir itu teman-teman. Kita tidak punya cara lain untuk menyelamatkan demokrasi kita adalah memilih satu sistem yang bisa mendekatkan antara pemimpin dengan yang dipimpin, pemilih dengan yang dipilih. Sebab ancaman bagi masyarakat ketika atensi dari institusi atau pihak-pihak non-negara makin kuat, ancamannya adalah negara kehilangan penggemarnya. Kita membaca ada satu buku yang baru diterbitkan oleh orang yang bernama David Renbrook, ya, Against Election namanya. Buku itu kira-kira mengatakan bahwa pemilu ini sudah tidak ada gunanya, ya. Dan bahkan dia mengusulkan kembali kepada sistem lotre yang sebenarnya berlaku pada demokrasi Athena dulu, pernah berlaku dalam demokrasi Athena dulu. Karena dia bilang
orang itu daripada dipilih dengan harga yang begitu mahal, padahal sekarang ini sumber-sumber keluhan orang atau tempat orang mengeluh itu sudah tidak bisa lagi orang, ya, institusi. Sekarang ini orang tuh bisa mengandalkan artificial intelligence, orang bisa mengandalkan social media. Perbaikan jalan tidak ditagih kepada anggota dewan, perbaikan jalan ditagih kepada aktivis YouTuber, aktivis sosial media. Presiden datang ke satu tempat bukan karena outcry daripada anggota dewan yang menyampaikan aspirasi rakyat, tapi hanya karena seorang YouTuber, aktivitas sosial media. Jadi kata si David Renbrook ini, daripada kita memilih orang-orang ini dengan biaya yang mahal melalui sistem pemilu itu, kenapa tidak di lotre saja? Karena toh kemudian hasilnya juga tidak terlalu beda, dan sekarang ini ada teknologi yang memungkinkan orang itu tidak harus komplain kepada orang-orang yang kita pilih ini. Kalau itu kita biarkan, maka pemilu memang tidak punya masa depan. Karena itulah yang pertama-tama mendekatkan antara pemilih dengan yang dipilih adalah satu keniscayaan. Mekanisme dibikin dekat, ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga presiden selalu punya klaim bahwa rakyat itu bersama dia dekat dengan rakyat. Kita lihat di masa Presiden Jokowi, relawanisme begitu kuatnya, bahkan melampaui atau melebihi partai politik bahkan. Karena saya mendengar di pihak di keadaan tertentu, para pemimpin para calon presiden itu lebih percaya relawanisme ini daripada partai politik, karena partai politik dianggap bekerja hanya untuk calon-calon mereka sendiri, khususnya di legislatif dalam pemilihan yang bersamaan begitu, tetapi kemudian rakyat memilih seorang calon presiden melalui mekanisme relawanisme itu tadi. Nah, sehingga ketika presiden merasa dirinya begitu dekat dengan rakyat, apabila anggota legislatifnya tidak dekat dengan rakyat karena tidak dipilih secara terbuka, maka hilanglah masa depan lembaga pengawal, hilanglah masa depan lembaga legislatif di masa yang akan datang. Ini yang berbahaya sekali, menjadi ancaman bagi kedekatan antara pemimpin dengan yang memimpin. Nah, yang kedua adalah kita harus semakin menonjolkan gagasan dalam pemilu, dalam pertarungan ini. Sebab yang kita lihat sekarang ini adalah, saya barusan berdiskusi tentang hasil-hasil survei dengan teman-teman. Semua survei mengatakan bahwa rakyat memilih yang memberikan bantuan sosial. Jadi di dalam pemilu kita ini, uang itu sudah sangat dominan karena gagasan tidak lagi dipertandingkan. Kalau uang dan hal-hal yang sangat material ini menjadi currency antara seorang pemimpin dengan rakyatnya dalam pemilu, maka tentu currency ini sangat kasar dan akan menciptakan mekanisme interaksi yang sangat kasar antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, inilah di antara hal-hal yang kita cemaskan, karena itulah kita mesti mengoverhaul pemilu kita ini, kita perbaiki sistem pemilunya, kita kontestasikan gagasan di dalamnya, dan dengan itulah kemudian mudah-mudahan di masa yang akan datang akan lahir pemimpin yang lebih mendengar dan dekat kepada masyarakat. Partai Gelora dalam hal ini ingin menyampaikan komitmen bahwa demokrasi kita perlu perbaikan, perlu overhaul. Dan kita terus terang di Partai Gelora ini, kalaulah gagasan bukan currency antara rakyat dengan yang dipilih, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara pemilih dengan yang dipilih, maka Partai Gelora tidak bisa menang. Apabila dipilih mekanismenya dibuat tidak langsung, ya, terbuka, itu juga semakin berat karena menyebabkan calon-calon kita, orang-orang yang sudah kita latih dalam Akademi Manusia Indonesia, Akademi Pemimpin Indonesia, mereka-mereka yang sudah bekerja untuk mendekat dengan masyarakat dan memperkenalkan diri, termasuk 3 caleg kita yang ada di layar ini, Mbak Mia dari Depok, Bekasi, Mas Amin di Jawa Tengah, Mas Suryo di Pulau Sumbawa sana, itu menjadi tidak ada gunanya. Karena akhirnya itu ditarik
menjadi hak partai politik, dan kita sebagai partai politik baru pasti memiliki popularitas yang lebih rendah dengan yang lain, nomor satu. Yang kedua, pasti memiliki sumber daya yang terbatas daripada yang lain. Sementara partai-partai lain dengan mesin uang yang mereka punya, tentu akan meninggalkan kita dalam pertarungan yang semakin tidak demokratis. Nah, itulah sebabnya sampai hari terakhir, hari ini kita mengajukan semacam narasi penantian dan mengingatkan kepada para hakim kita dan juga memohon doa dari masyarakat. Mudah-mudahan besok hakim Mahkamah Konstitusi tetap akan memutuskan bahwa sistem tetap terbuka karena masyarakat demokrasi adalah masyarakat terbuka. Membuat sistem tertutup adalah langkah awal mengembalikan Indonesia kepada masa kelam, karena ada segelintir elit kita yang tidak percaya dengan demokrasi. Mereka percaya dengan sistem tertutup dan bahkan sebagian percaya dengan kesuksesan komunisme yang ada contoh suksesnya di negara lain yang coba mungkin diadopsi di negara kita. Ini tentu berbahaya dan alarm pengingat bagi kita untuk waspada di hari-hari ke depan. Itu saja mungkin Mbak Mia, saya sedikit menyampaikan pengantar yang agak panjang begitu, supaya kita clear bahwa posisi Partai Gelora adalah kita menginginkan sistem yang terbuka, karena inilah jiwa dari demokrasi kita. Terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pembicara, Mas Amin, Mas Suryo, Pak Margarito yang selalu setia, juga kepada Mbak Mia yang menjadi presenter bagi acara kita ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh para pembicara dan khususnya tadi implikasi-implikasinya yang sudah disampaikan. Memang karena kita sudah agak panjang ya bersama sistem terbuka ini, sehingga dikembalikan ke tertutup itu sudah relatif sulit gitu. Tidak saja secara konsepsional, masyarakat yang sudah terbiasa punya jago, punya calon, itu akan merasa kehilangan jago lah kira-kira begitu ya, sehingga partisipasi akan cukup rendah. Tapi juga secara teknis itu tidak bisa diberlakukan seperti tadi juga disampaikan oleh hampir semua pembicara. Jadi memang benar juga sih kalau ada dugaan atau perkiraan bahwa ini kayaknya MK tidak akan melakukan sistem tertutup itu sekarang. Jadi kemungkinannya kalau dinyatakan tertutup itu berlaku pada pemilu yang akan datang. Nah, saya kan kami pernah mengusulkan sebenarnya kalau MK mau ultra petita, justru ultra petita itu dilakukan untuk menyelenggarakan sistem distrik gitu. Sebenarnya ini adalah tangga yang baik untuk memperkenalkan karena sistem distrik itu adalah kelebihannya adalah antara calon dengan rakyat itu akan menjadi lebih dekat. Sehingga ada satu calon partai politik, ini kita belum bicara calon independen ya, seperti yang terjadi pada eksekutif bupati dan gubernur, kita tetap percaya bahwa calonnya itu mewakili partai politik, tapi partai politik itu mewakili satu distrik yang lebih kecil. Terutama mungkin kalau dibuat berbasis kabupaten akan sangat bagus sekali gitu. Jadi satu kabupaten untuk DPR RI misalnya adalah satu distrik gitu, sehingga satu partai politik mencalonkan satu kandidat gitu. Kalau itu yang diultrapetitakan menurut saya misalnya problemnya adalah di distrik, karena kita dapilnya kan sekarang 84 begitu ya. Ya boleh untuk sementara waktu lagi-lagi ultrapetita lagi, anggota dewannya itu berkurang menjadi 514 karena distriknya itu berdasarkan kabupaten kota, sehingga itu betul-betul bisa lebih mengarah kepada
sistem distrik yang mendekatkan antara anggota dewan dengan yang memilihnya begitu. Sehingga antara bupati dengan anggota dewan DPR RI itu bisa juga berkompetisi kinerja di masa yang akan datang. Siapa yang kira-kira lebih relevan dengan bagi rakyatnya dalam kerjanya, yang satu bekerja di luas teritorialnya kabupaten atau kota, yang satu berjuang di Jakarta untuk kepentingan konstituensinya. Ini jenis ultra petita yang kita bayangkan akan dilakukan oleh MK daripada ultra petita lain yang akan menyebabkan ini sulit diimplementasikan. Apalagi tadi dinyatakan bahwa para pemohon itu hanya memasukkan 8 elemen yang harus diubah. Pada dasarnya sebenarnya ada 24 kaitan lain yang ini kalau di ultra petitakan semua kan bisa jadi kacau itu. MA betul-betul menjadi pembuat undang-undang. Nah, saya yakin itu kalau MK akan membuatnya tertutup, kemungkinannya tidak akan dibuat berlaku sekarang, begitu ya, meskipun nanti ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Kalau saya dan kita di Gelora itu menghendaki supaya pendekatan atau mendekatkan antara pemilih dengan yang dipilih itu harus betul-betul secara real dilakukan di masa yang akan datang. Sehingga kalau 580 anggota dewan, memang harus ada pemekaran kabupaten kota itu menjadi 580. Sehingga DPR dipilih berbasis kepada kabupaten kota, DPD dipilih berbasis kepada provinsi, yang sekarang jumlahnya sudah 38. Saya kira itu yang saya lihat, Mbak Mia, kalau kita menebak-nebak apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi besok. Ya, sekalian closing statement Pak Fahri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Habib, khususnya dalam kesibukannya menyertai kita di sini. Ya, saya tadi memakai istilah narasi penantian ini, Mas Habib. Ya, sekedar untuk menyatakan bahwa kita ini menunggu hal-hal yang ideal yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kita. Dan karena itulah kemudian mudah-mudahan juga penantian kita ini ada maknanya. Ini mestinya ini penantian sambil berdoa juga ini, Mas Habib ya. Mudah-mudahan kuatkan zikirnya, Pak. Hakim-hakim kita ini jadi lebih lurus melihat konstitusi, karena kalau diacak-acak lagi sistem yang sudah baik ini, konsolidasi demokrasi kita terganggu begitu. Inilah yang kita khawatirkan, sehingga kemudian teman-teman muda yang hampir semua yang ada di sini, saya sendiri, Mas Habib, Mbak Mia, Mas Amin, Mas Suryo, ini semua caleg ini sebenarnya. Ya, saya wajah lama, ya kan. Mas Habib ini periode pertama, mau masuk ke periode kedua. Mbak Mia, Mas Amin, Mas Suryo ini wajah baru semua. Yang kalau tidak memakai sistem tertutup, itu ya terancam mereka. Terbuka, meskipun kalau kita lihat kapasitasnya tadi itu, jago-jago betul ini orang. Kalau masuk Senayan semua, ini ramai di Senayan ini. Gitu, teman membantu Mas Habib untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di sana. Saya kira itu dan kita yang di teater politik, Pak. Oke, terima kasih.